Kalau sampai Indonesia tidak mampu juara Piala AFF, waduh, 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 keterlaluan lah, keterlaluan. Sudah minta pemain-pemain diaspora pulang, main di Piala Ciki dengan skuad yang mewah kayak begini. Kalau sampai nggak bisa juara ya udah bubarin aja PSSI lah, bubarin aja kalau sampai tidak juara, saudara-saudara. Aduh, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya, yang sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini bagi para pecinta Piala AFF. Bagi kalian yang mendewa-dewakan Piala AFF. Saat ini Piala AFF segera bergulir saudara-saudara. Nanti kick off-nya tanggal 24. 24 Piala AFF akan kick off saudara-saudara. Gokil. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia ada di grup maut. Ya harus kita bilang begitu saudara-saudara. Harus dikatakan bahwa Indonesia ada di grup berat ini. Grup A itu adalah grup berat saudara-saudara. Itu ada 3 kontestan Piala Asia di situ. Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Itu 3 peserta Piala Asia 2027 plus Kamboja yang dalam 5 tahun terakhir ini sedang membangun kekuatan, sedang membangun skuad, dan timnya nanti di Piala AFF ini akan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dari Brasil, dari Uzbekistan, ada dari Afrika. Naturalisasi. Sementara di grup B itu relatif lebih enak, lebih ringan saudara-saudara, karena hanya ada 1 peserta Piala Asia 2027, Thailand. Nah, selebihnya ada Malaysia di situ, ada Laos di situ, ada Myanmar di situ, ada Filipina di situ. Jadi relatif kalau kita compare, kita bandingkan, grup A jauh lebih menantang dari grup B. Dan pertandingan pertama pembukaannya nanti ada di Phnom Penh ketika Kamboja menghadapi Singapura. Kemudian Timor Leste menghadapi Vietnam tanggal 24, kemudian tanggal 25-nya itu dari grup B saudara-saudara itu ada Myanmar melawan Malaysia di Yangon dan Laos melawan Thailand. Sementara Indonesia itu dijadwalkan tanggal 27. 27 hari Senin malam pukul 20.30 di Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, di Cibinong. Itu dia, ada di Jalan Pemda Cibinong itu, dekat Cibinong Mall itu. Itu nanti ke sebelah sana itu ada di situ stadionnya. Dan heran juga saya saudara-saudara, main jam 20.30, jam setengah 9. Ngapain malam-malam coba? Ngapain, kenapa nggak main jam 7 malam aja atau setengah 8? Itu daerah situ tuh jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana. Nggak tahu transportasinya bagaimana itu buat supporter. Nggak dipikirin apa PSSI ini. Aduh, padahal di negara lain mainnya juga jam 7. Kalau kita bedah skuad saudara-saudara, bedah materi pemain ini, grup A ini serius sekali. Serius sekali, berbeda dengan grup B. Grup B itu terkesan main-main. Grup A ini serius sekali saudara-saudara. Kita tahu Vietnam itu 3 pemain naturalisasi mereka panggil, Rafael Son, Giovanni Magrao, dan Henryo. Masing-masing punya nama Vietnamnya sendiri saudara-saudara. Itu mereka di 3 pemain naturalisasi, dan pada pertandingan uji coba melawan Myanmar ini 3 pemain ini masuk starting line up. Dan Kim Sang-sik sebagai pelatih Vietnam itu cukup puas, dan dia sangat mengandalkan 3 pemain ini. Plus satu lagi ada kiper Patrick Legian. Legian itu adalah keturunan dari Slovakia kalau nggak salah saudara. Slovakia atau Ceko ya, pokoknya di daerah situ Cekoslovakia itu ada banyak sekali diaspora Vietnam. Di Ceko, di Slovakia, di Ukraina, di Rusia itu banyak sekali diaspora Vietnam itu. Kemudian
Indonesia. Kamboja juga ngeri saudara-saudara kalau kita lihat materi pemainnya. Memang secara kualitas tidak sebagus Vietnam, tetapi mereka mengandalkan beberapa pemain naturalisasi, pemain Liga Kamboja yang sudah dinaturalisasi, misalnya seperti Alisher Mirzaev, itu pemain dari Uzbekistan. Kemudian ada lagi Abdul Qadir Coulibaly. Abdul Qadir Coulibaly sudah ikut sejak sebelumnya. Dan yang paling baru itu mereka menaturalisasi pemain dari Brasil, itu namanya Fernandes, Iago Bento Fernandes, Iago Bento Fernandes atau Bento Fernandes Iago, pokoknya itulah. Bento itu dinaturalisasi, baru saja menjalani proses naturalisasi dan akan menjalani debut nanti di Piala AFF 2026. Sementara Indonesia, saudara-saudara, Indonesia mau tidak mau harus kita katakan ini adalah skuad yang mewah. Mewah sekali saudara-saudara dibandingkan Vietnam sekalipun. Apalagi Thailand, apalagi Malaysia. Indonesia skuad yang mewah. Bagaimana mungkin hanya untuk sebuah piala AFF, sebuah piala yang tidak diakui FIFA. Tidak diakui FIFA, saudara-saudara, ini tidak dalam kalender FIFA. Indonesia mendatangkan pemain-pemain keturunan, dan untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan itu pun mereka dipulangkan ke Liga Indonesia. Yang terbaru Ragnar Uratmangun dari Belgia pulang ke Indonesia, Sandy Walsh dari Thailand pulang ke Indonesia untuk membela Persib Bandung. Sebelumnya sudah ada Jordi Amat, Sain Patinama, Mauro Zylstra, kemudian Jens Reven, siapa lagi? Dion Mack, itu dipulangkan semua. Kemudian Tim Gaypen juga dari Emens dipanggil. Kemudian Mitchell Baker baru saja dinaturalisasi. Itulah yang membuat Indonesia ini skuadnya mewah. Kita harus jujur mengatakan, harus fair mengatakan bahwa ini skuad yang mewah untuk level AFF. Skuad yang mewah seperti ini, saudara-saudara, konsekuensinya jelas. Konsekuensinya jelas. Skuad yang mewah, ada Tom Hai, ada Eliano Reinders, ada Max Klok pula. Ini skuad yang mewah, ini konsekuensinya jelas. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus juara Piala AFF. Harus, itu wajib. Wajib mutlak hukumnya dengan skuad yang seperti ini. Ini bukan lagi skuad coba-coba, bukan lagi skuad eksperimen. Ini skuad tim utama minus. Tim utama minus pemain-pemain abroad. Ini skuad bukan skuad yang main-main. Ini skuad dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini harus juara, harus juara. Kalau nggak juara ya keterlaluan. Kalau sampai nggak juara Piala AFF ini keterlaluan. Sejarah mencatat Indonesia ini adalah negara yang paling sering menjadi runner-up. 6 kali, saudara-saudara. 6 kali atau berapa ya? Ya banyak lah. Paling banyak dibanding negara lain. Thailand juara 7 kali. Malaysia juara sekali. Vietnam, Singapura juara juga banyak. Indonesia ini runner up terbanyak. Dengan skuad seperti ini memang niat sekali, kelihatan sekali PSSI ini niat sekali untuk menjuarai Piala AFF, sehingga apapun dikerahkan, pemain dari luar pun dipulangkan, suruh bermain. Dan ya kalau sampai nggak juara ini keterlaluan. Ini catat omongan saya ya. Catat omongan. Kalau sampai nggak juara ya bubarkan aja PSSI. Bubarkan sudah. Bubarkan diganti dengan PDI. Persatuan Dansa Indonesia. Itu aja potong bebek angsa. Masak di kuali. Itu aja sudah dansa aja kalau sampai nggak bisa juara. Wah, keterlaluan kalau sampai nggak juara. Karena kalau kita bandingkan ya skuadnya ini yang sekarang mayoritas memang sudah pulang ke Indonesia bermain di Liga Indonesia. Tapi kan mereka selama beberapa tahun sebelumnya itu kan mereka abroad, main di luar negeri, di level Belanda, di level Belgia, bahkan cuma level Thailand. Itu kan sesuatu yang bandingkan dengan skuad yang ada di Vietnam, bandingkan dengan skuad yang ada di Kamboja, bandingkan dengan skuad yang ada di Thailand, di Singapura yang juga menjadi lawan Indonesia di Piala AFF. Singapura itu nanti juga memanggil Fandi.
Fandi itu 2 dipanggil. Terus Kyogo Nakamura itu juga ikut. Banyak sekali juga pemain utama di sini. Jadi ini memang Indonesia kalau sampai nggak juara ini keterlaluan. Kalau sampai nggak juara keterlaluan. Dan kalau nggak bisa mengalahkan Vietnam, nggak bisa mengalahkan Thailand, Singapura nggak bisa mengalahkan Kamboja, ya keterlaluan lagi lah, saudara-saudara. Grup A ini, saudara-saudara, ya peluang persaingan tentu saja menjadi milik 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Singapura. 3 negara yang lolos ke Piala Asia 2027. Ini Singapura itu juga jangan main-main. Mereka pemusatan latihan 2 minggu di Okinawa, di Jepang. Kemudian Vietnam itu pemusatan 2 minggu di Seoul, di Korea Selatan. Indonesia pemusatan latihan 2 minggu di Bali United Training Center. Kamboja dia pemusatan latihan di dalam negeri. Timor Leste dia kayak kalau nggak salah dia di Thailand karena dia mainnya nanti di Thailand di Chonburi. Minjam stadion di Chonburi. Itu Timor Leste. Tetapi ini 3 persaingan ketat ini akan menjadi milik 3 negara. Bukan berarti Vietnam itu akan otomatis bisa diunggulkan karena mereka statusnya juara bertahan. Singapura itu juga nggak bisa dipandang sebelah mata, saudara-saudara. Singapura nggak bisa dipandang sebelah mata, saya katakan itu walaupun hasil uji coba mereka, pramusim mereka di Jepang itu tidak bagus. Lawan klub dari divisi 3, divisi 4 itu hasilnya minor. Tetapi skuad mereka bagus. Mereka Ilham, Fandi si Ilham sama si Irfan kalau nggak salah itu semuanya dipanggil saudara-saudara. Kemudian ada kayak Yakob Mahrez, kemudian Rian Stuart, Ridwan Baharudin, Iswan Mahfud, kipernya itu juga dipanggil. Kemudian banyak sekali pemain-pemain bagus di situ, pemain-pemain utama di Singapura ini yang harus diwaspadai oleh Vietnam maupun oleh Indonesia. Tetapi secara umum 3 negara ini menjadi menjadi unggulan walaupun kita tidak bisa meremehkan Kamboja. Kamboja harus diingat saudara-saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini Kamboja itu adalah tim yang cukup bagus. Mereka serius membangun sepak bola mereka. Serius membangun sepak bola mereka. Begitu pula Timor Leste ini juga jangan disepelekan. Timor Leste itu timnya sudah tim yang ikut SEA Games, tim yang ikut Piala AFF sebelumnya, pemainnya muda-muda dulu. Sekarang sudah tentu saja sudah matang. Luis Figo masih ada di situ. Tapi saya nggak tahu ya si Freitas Gali apakah dia main di situ, kayaknya sih enggak. Freitas Gali Freitas. Kemudian ada lagi banyaklah saudara-saudara pemain. Joao Pedro, ingat Joao Pedro. Nggak tahu Joao Pedro sekarang main di mana. Kemarin waktu itu dia main di Kamboja. Sekarang kalau nggak salah di Malaysia atau di mana. Itu juga pemain yang waspada. Jadi intinya saudara-saudara, intinya tolong dicatat ya. Grup A ini grup yang jauh lebih berat daripada grup B. Di grup B, saudara-saudara, kalau di grup B itu kalau kita lihat materi pemainnya itu memang kayaknya nggak terlalu serius. Thailand itu ya, saudara-saudara ya, walaupun juga menggunakan pemain-pemain yang bagus, tetapi pemain-pemain yang kayak Canatif, kayak Terasil itu nggak ikut dipanggil ya, hanya kombinasi aja. Jadi mereka karena regulasi, jadi karena ini bukan kalender FIFA, Thailand hanya menyerahkan setiap tim wajib 3 pemain kecuali Port FC. Klubnya Madampang itu ada 5 atau 6 pemain saudara-saudara yang dipanggil di situ ya. Pemain ada gabungan dari pemain-pemain senior kayak si Sarah Yoyen, kemudian ada juga pemain muda kayak si Ratri Ratri atau siapa itu. Kemudian Poi Pimai, Terasak Poi Pimai, kemudian ada kayak pemain keturunan kayak Patrick Gustafsson, Manuel Bir. Itu semua ikut di situ saudara-saudara. Ikut di situ karena mereka berasal dari klub lokal. Jadi pemain-pemain yang abroad yang ada di Jepang itu tidak dipanggil, tidak ikut. Yang ada di Eropa apalagi, mereka full dari pemain-pemain dari Liga Thailand dengan komposisi 3. Setiap
klub menyumbangkan maksimal 3 kecuali Port FC. Kenapa? Karena Port FC adalah klubnya Madam Pang. Madam Pang adalah presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand. Nah, Football Association Thailand. Kemudian Malaysia juga sama sekali lebih tidak niat lagi. Malaysia sama sekali tidak niat lagi. Aduh, pemain-pemainnya ya Latino dipanggil. Pemain Latino dipanggil, kemudian bintang mereka yang sedang hype di Amerika itu namanya Wan Kuzain, main di Sporting Jacksonville, itu main di USL, United Soccer League, itu di bawahnya mana itu MLS, saudara-saudara, itu dipanggil. Kemudian ya selebihnya adalah pemain-pemain yang nggak terlalu, bukan pemain utama lah mereka, bukan pemain utama. Sergio Aguero juga ada di situ. Mahamadou Soumaré juga ada di situ. Kemudian siapa lagi saudara-saudara? Pemain naturalisasi Paulo Josue juga ada di situ. Kemudian banyaklah saudara yang bukan pemain utama seperti Sihan Hasmi, seperti Arif Aiman, seperti Faisal Halim. Ini jelas tidak niat. Filipina juga sama, mayoritas pemain dari liga lokal. Pemain bintang mereka yang di Eropa nggak dipanggil. Jadi kemungkinan di grup ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat, merata, karena Thailand saya rasa akan leading lah. Tetapi yang posisi runner-up bisa saja menjadi milik Malaysia, bisa saja menjadi milik Myanmar. Myanmar skuadnya skuad utama, skuad lengkap, pemain utama mereka. Kemudian bisa juga menjadi milik Filipina. Dan prediksi saya bagi Malaysia ini ya, khusus bagi Malaysia, lolos ke semifinal saja itu sudah menjadi prestasi yang luar biasa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal AFF, Piala Ciki, Piala Kaleng, yang mau tidak mau akhirnya diperlakukan secara serius oleh Indonesia, oleh Vietnam, oleh Singapura, tetapi tidak terlalu serius oleh Thailand, oleh Malaysia. Mulai bergulir 24 Juli, Indonesia pertandingan pertama 27 Juli. Hari Senin di Stadion Pakansari jam 20.30 malam hari. Heran juga saya. Malam-malam ngapain gitu loh. Kemudian Indonesia ada di grup yang tidak mudah, grup berat. Ada Vietnam di situ, ada Singapura di situ. Yang Indonesia, Vietnam, Singapura itu adalah 3 negara yang akan tampil di Piala Asia 2027. Berat. Plus Kamboja yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang membangun sepak bolanya, sedang membangun liganya. Kemudian di grup B itu relatif lebih ringan. Di situ ada Thailand sebagai unggulan utama. Kemudian ada Malaysia yang tidak niat juga. Skuadnya skuad lapis ketiga. Kemudian Myanmar agak serius. Filipina ya kayak mirip kayak Thailand, mirip kayak Malaysia. Jadi ini grup A ini relatif lebih berat. Dan bagi Indonesia, ini catatan saya khusus bagi Indonesia, kalau sampai tidak mampu menjuarai Piala AFF, keterlaluan. Kalau sampai tidak juara, lebih baik PSSI dibubarkan saja. Bubar, sudah bubar. Bubar, nggak usah main bola, main gundu, main gobak sodor. Udah itu aja, udah. Itu solusinya. Kenapa? Karena ini skuad yang mewah. Pemain-pemain diaspora semuanya disuruh pulang hanya untuk main di Liga Indonesia supaya bisa tampil di Piala AFF. Tom Hai, Eliano Reinders, Mauro Zylstra, Jens Reven, siapa lagi? Senpati Nama, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ragnar Urat Mangun.
Itu semuanya disuruh pulang. Dion Mark, itu semuanya disuruh pulang supaya mereka bisa digunakan, bisa bermain di Piala AFF. Jadi ini skuad yang bagus sekali, yang mewah sekali. Kalau sampai tidak bisa juara ya saya nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi mau tidak mau, konsekuensi dari skuad inilah Indonesia harus juara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang, maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.